Selamat pagi teman-teman dan Bu Gadis. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayunada Putri, kelas 12 IPA dari SMA Lentera Atas Kampung. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai konsep saya, yaitu tentang produksi saya keripik pisang kriuk varian Wong Jowo. Nah, dari konsep-konsep ini saya itu akan menceritakan langkah-langkah yang akan saya buat nantinya. Nah, pasti di sini kalian akan melihat logo yang sudah saya buat di atas ini. Kemudian di situ juga ada visi dan misi saya. Nah, visi dan misi saya itu yang pertama itu visi. Visi saya yaitu menjadikan produsen keripik pisang yang terkenal akan kualitas dan memiliki cabang usaha di berbagai daerah. Nah, jadi dari usaha saya ini semoga bisa memiliki cabang yang lebih banyak lagi. Kemudian misi saya. Nah, misi saya itu yang pertama membuat produk yang sederhana dan unik, kemudian melayani konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa online gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu memaksimalkan omset penjualan. Nah, pasti kalian ya teman-teman ingin kalau memiliki bisnis itu ingin omsetnya itu lebih tinggi, seperti contohnya keuntungan yang lebih banyak dari setiap produksi yang kalian buat nanti. Nah, kemudian itu ada target pasar. Nah, jadi di sini ada beberapa target yang saya miliki, cuman saya akan sebutkan salah satunya, yaitu target saya di sini itu karena tidak ada pasar dan masih jarang sekali toko-toko besar yang rame, jadi hasil produksi saya kemungkinan besar akan saya setorkan ke warung yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada peluang. Nah, pasti kalian tahu ya teman-teman, peluang atau masalah yang kita hadapi sebagai pembisnis. Nah, pertama pasti masalahnya kalau dari saya sendiri itu produksi saya atau bahan yang saya gunakan seperti minyak goreng, jika itu tidak ada maka saya tidak bisa memproduksi keripik pisang. Karena apa? Karena di sini itu tempat sembako atau bahan utama yang saya gunakan ini jarang sekali, sehingga kalau saya belanja itu positif melakukan pembelian yang sekalian banyak gitu ya teman. Nah, selanjutnya yaitu rancangan keuangan. Jadi di sini saya menuliskan dua, yaitu fasilitas dan tempat, kemudian bahan dan peralatan. Jadi fasilitas itu contohnya tempat dan tempatnya itu fasilitas yang memungkinkan supaya yang datang ke tempat kita itu nyaman dengan tempat yang layak gitu ya teman-teman. Habis itu bahan dan peralatan. Pasti kalian juga kalau ingin bisnis itu membutuhkan banyak sekali barang dan peralatan yang sangat banyak. Nah, kalian ya teman-teman bisa melihat dari tabel yang sudah saya buat di gambar berikut ini nanti. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Di sini saya menggunakan dua, yaitu pegawai yang sebagai penggoreng satu sama pengemas produk saya ini nanti. Nah, kemudian ada lagi nih resiko. Nah, pasti di seorang pembisnis itu memiliki resiko atau mengalami resiko seperti persaingan yang ketat. Habis itu seseorang pedagang itu harus memiliki kinerja yang keras, kerja keras, fokus, ulet, rajin, ikhlas, dan tidak mudah putus asa. Kemudian di dalam resiko juga ada nih kerugian seorang pedagang. Seorang pedagang tidak boleh putus asa atau sampai menutup, melainkan kita berusaha dengan cara seperti mencari pelanggan, membuat tempat yang ramai pengunjung, bertanggung jawab, kemudian ramah kepada konsumen sehingga konsumen itu pun nyaman dengan kita. Habis itu dan yang terakhir itu ada keuntungan. Pasti keuntungan itu yang didapatkan seorang pembisnis itu banyak pelanggan, habis itu dipercaya banyak orang. Ya itu sih yang sering yang didapat seorang pembisnis. Kemudian nanti kalian bisa melihat dari rancangan keuangan, di situ kalian bisa mengetahui nih keuntungan dari modal berapa bisa mendapat berapa. Oke teman-teman, mungkin dari saya segitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.